drip it up and sipping, that's how I get. Perjalanan kita untuk keluar masuk daerah tertentu itu menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan persyaratan banyak banget. Kemarin gue sudah merasakannya sendiri by the way, untuk penerbangan jarak jauh antar lintas pulau, dan itu harus pakai transit. Jadi yang pertama adalah do some research. Research di sini adalah maksudnya kalian cari tahu informasi sebanyak mungkin tentang status penerbangan kalian dan perubahan-perubahan apa yang dilakukan oleh maskapai dan pemerintah daerah khususnya dari tempat asal kalian pergi dan tempat tujuan kalian. Gue udah banyak banget DM dan message baik di Twitter maupun Instagram berbagai penerbangan yang ada. Langkah berikutnya adalah membuat list keperluan kalian. Keperluan ini disesuaikan dengan syarat yang sudah diajukan oleh pemerintah dan daerah masing-masing. Atau kalian juga bisa lihat di beberapa maskapai yang ada, misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah persiapan kalian sendiri. Persiapan kalian sendiri setelah informasi yang kalian dapatkan sebanyak mungkin itu tadi, kalian buat rinciannya tuh, mana yang bisa kalian lakukan di awal-awal. Misalnya, surat keterangan bekerja atau surat tugas dari instansi. Ini bisa kalian minta 1 minggu sebelum keberangkatan kalian, sehingga surat itu dinilai masih valid atau masih bisa digunakan nantinya. Bagi kantornya yang sulit mengeluarkan surat keterangan atau surat tugas, kalian bisa minta tolong ke kelurahan untuk membuatkan surat perjalanan. Surat perjalanan ini biasanya mencakup kalian sebenarnya mau tujuan keluar daerah itu untuk apa, bekerja, kemudian disertai dengan alamat tempat kerja kalian. Setelah bikin surat di kelurahan, gue bikin surat sehat di puskesmas daerah yang menyatakan gue sehat. Tapi ini bukan rapid ya, jadi gue bukan melakukan rapid di puskesmas karena di tempat gue nggak ada puskesmas yang bisa rapid. Jadi gue hanya minta surat sehat aja. Nah, ngomongin soal rapid, gue akhirnya rapid ini setelah memikirkan ini cukup lama. Gue rapid di klinik swasta deket rumah gue. Jadi kalau di klinik itu nanti kita biasa diambil darahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan gak lama 1 atau 2 jam akhirnya langsung keluar hasilnya. Nah, di surat rapid itu ada hasil laboratorium dan surat keterangan bahwa kita non reaktif. Nah, surat itulah yang kalian pakai untuk nanti perjalanan kalian disertai dengan surat-surat yang sudah kalian buat. Yang paling krusial memang di rapid test ini. Kenapa? Karena rapid test, peraturan rapid test di daerah satu dan daerah lain itu berbeda-beda. Misalnya di daerah gue, itu di Sumatera Selatan, rapid testnya itu boleh dilakukan di klinik mana saja. Artinya klinik swasta, klinik negeri, atau rumah sakit itu bolehlah melakukan rapid test dan hasilnya cukup bisa diakuin oleh maskapai. Dan hal yang berbeda terjadi di Bandar Lampung atau Lampung, di mana mereka hanya mengeluarkan surat dari Dinas Kesehatan Provinsi, dan sekarang sih katanya udah mulai Dinas Kesehatan Kabupaten, dan surat itu hanya boleh dikeluarkan oleh mereka, tidak klinik. Klinik hanya melakukan pemeriksaan doang, yang berhak mengeluarkan surat atau dinas kesehatan masing-masing daerah atau provinsi. Nah, kalau kasus yang seperti ini sih sumpah ribet banget pasti bagi mereka-mereka yang buru-buru mau pulang. Belum lagi hasil rapidnya itu cuma pakai 3 hari men. 3 hari dengan perjuangan yang panjang banget. Jadi kalau misalnya hasil rapid lo itu belum dapat, mendingan lo jangan buru-buru beli tiket lah. Jangan buru-buru tiket daripada nanti zong. Udah pesawatnya udah ada tapi lo sendiri nggak bisa terbang. Ini cukup jelas lah ya, hasil rapid adalah yang data dokumen yang paling krusial untuk dilengkapi. Jangan sampai si rapid test ini ternyata malah tidak diakuin, dan itu bikin sakit hati, tau gak sih, kalau misalnya gagalnya itu ketika kalian mau berangkat. Nah, rapid test ini udah jelas ini hanya berlaku selama 3 hari, sedangkan kalau swab itu 7 hari. Nah, setelah data-data personal sudah dilengkapi, kemudian hasil rapid sudah dapat 3 hari ya, berarti kalian sudah bisa beli tiketnya. Pastikan bahwa kalian yang berada di luar daerah atau jauh dari bandara punya estimasi waktu yang bagus, jadi ketika sampai dipakai. Hal ini berkaitan dengan sering berubah-berubahnya jadwal maskapai, dan suka-suka mereka maskapai itu mau ngasih tahu ternyata penerbangan kita itu cancel. Kalau kasus gue itu penerbangannya dialihkan dan ternyata
hari terakhir untungnya kemarin itu adalah hari terakhir rapid test gue berlaku. Jadi gue sempat ketar-ketir bagaimana sih sebenarnya cara ngitung hasil rapid ini. Nanti kalian bisa lihat keterangannya di sini. Jadi ngitungnya seperti ini ya, supaya menjadi gambaran untuk kalian nanti supaya nggak bingung. Ya gitu doang sih penjelasan dari gue. Ini memang bisa juga kalian cari di tweet dari Twitter. Tapi ini berdasarkan pengalaman gue sendiri bahwa penerbangan itu tidak semudah itu dan persiapannya itu lama dan memakan waktu dan pikiran. Jadi kalau memang niat pulang, sebaiknya dipersiapkan. Kalau niat memang bepergian dengan baik, kalau bisa jangan sampai gagal lah. Kita sendiri yang mempersiapkannya. Oke gitu aja. Setelah ini ada video perjalanan gue dan apa aja yang gue alamin ketika di bandara. Kita ketemu di part 2 ya. Bye.